Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binastina ala umri dunya wadin amma ba'du. Selamat pagi anak-anak yang Bapak hormati, yang Bapak sayangi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki minggu keempat pada pembelajaran PAI kelas 6. Bapak harapkan semuanya dapat memperhatikan dan semangat selalu dalam belajarnya ya. Nah, untuk hari ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu tentang yang judulnya ketika bumi berhenti berputar, ataupun yaitu tentang kejadian hari kiamat. Nah, Bapak harapkan coba kalian perhatikan dulu ya video YouTube berikut ini. Kalian simak ya video YouTube berikut ini sampai selesai, dan setelah itu sebagai tugas akhir kalian ya, yaitu hanya memberi komentar pada video YouTube berikut ini. Nah, jadi tugas akhir kalian adalah memberi komentar tentang video YouTube berikut ini di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan jangan lupa subscribe-nya sebagai tanda kalian sudah menyimak video ini dengan baik ya, karena nanti suatu saat akan Bapak berikan penjelasan lagi ataupun pertanyaan tentang hari kiamat ini ya. Kalau hari ini kalian hanya menyimak video ini, dan sebagai tanda kehadiran kalian sudah menyimak video ini, yaitu dengan subscribe dan juga memberi komentar pada kolom di bawah ini ya. Jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ya. Silahkan kalian simak video ini hingga selesai. Hari kiamat disebutkan akan datang pada hari Jumat, tapi tidak dijelaskan pada tahun berapakah peristiwa mengerikan itu terjadi. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Mengenai datangnya hari kiamat, banyak hoax yang berkembang di masyarakat. Seperti pada tahun 2012 yang diramalkan akan terjadi hari kiamat. Baru-baru ini hal serupa pun muncul. Bahkan dilansir dari jatim.suara.com. Warga Ponorogo sampai menjual rumah dan hartanya karena termakan berita bohong tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman bahwa hari kiamat tidak ada satu makhluk pun yang tahu kecuali Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi, jangan langsung percaya karena Allah yang tahu kapan persisnya hari akhir tersebut akan tiba. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan bekal untuk menuju akhirat. Karena setelah datangnya kiamat, kita akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan di dunia. Kita hanya perlu yakin kalau hari kiamat itu nantinya memang pasti akan datang. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Sebelum datang hari kiamat, pasti ada tanda-tanda yang bisa kita kenali dan identifikasi. Misalnya tanda fisik hari kiamat di bumi. Bahkan ilmuwan membuat skema-skema yang terjadi, seperti bumi bertabrakan dengan planet lain dan hantaman asteroid. Yang jelas akan ada peristiwa besar yang terjadi di bumi. Salah satunya adalah guncangan yang dahsyat. Guncangan dahsyat tersebut juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 2. Selain guncangan, tanda kiamat lain adalah matahari akan terbit dari barat. Para ilmuwan menyadari bahwa jumlah hari dalam 1 tahun menurun dari waktu ke waktu. Hal ini karena penurunan kecepatan rotasi bumi pada porosnya di depan matahari. Jika hal ini terjadi, berarti itu adalah tanda kiamat besar. Aisyaikhani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu, tidaklah bermanfaat bagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Kiamat juga ditandai dengan munculnya kabut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surah Adukan ayat 10 hingga 11. Sebelum hari kiamat tiba, kabut tebal memenuhi bumi dan mengambil nafas orang-orang kafir. Mereka seperti tercekik dan membuat pilek orang mukmin. Kabut ini berlangsung selama 40 hari. Nah, jadi menurut video tersebut ya, tentang kejadian hari kiamat ataupun ciri-ciri hari kiamat dan kapan datangnya hari kiamat sudah dijelaskan, dan sudah jelas di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, bahwasanya kiamat dan ciri-ciri kiamat itu semuanya sudah terjadi ya. Nah, adapun kapan kiamat datangnya, hanya Allah saja yang bisa mengetahui. Tidak ada satupun malaikat, makhluk Allah, manusia, jin, atau bahkan setan tidak akan mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Cuman hanya oleh Allah dikasih tahu bahwasanya kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat ya. Seluruh agama samawi ya, yang Bapak terangkan pada kelas 5, bahwasanya agama itu ada dua macam, yaitu agama samawi dan agama ardi. Nah, jadi kalau agama samawi ataupun agama yang dahulu memang Allah turunkan namun disalahgunakan oleh manusia, maka mereka pasti mempercayai akan adanya kiamat. Dari mulai agama Nasrani ya, agama Yahudi, mereka pasti mempercayai hari kiamat ya, karena agama-agama mereka dahulunya memang dari Allah ya. Cuman oleh mereka itu disalahartikan ya. Yang kitabnya Taurat, Injil itu sebenarnya adalah dari Allah, oleh mereka kitab tersebut dirubah-rubah. Ya, seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi kita harus yakin, kita harus betul-betul meyakini bahwa bahwasanya kiamat itu memang betul adanya ya, dan bukti-buktinya nyata ya. Nah, bahkan kita mungkin bisa berprasangka ya, tentu yang berprasangka baik pada Allah ya. Ya. Yaitu pada saat ini ya, yaitu musim pandemik ataupun musim corona, ternyata bisa mungkin ini adalah salah satu tanda-tanda ciri-ciri kiamat yang disebutkan tadi, yaitu kabut ya. Nah, karena kita tidak tahu ya, tapi yang harus kita pastikan yaitu adalah kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan sholat 5 waktu ya, kemudian menjalankan sunnah-sunnahnya, dan juga membaca Al-Quran ya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Ayo, kalian sudah kelas 6 ya. Sholat 5 waktu itu harus dijalankan ya. Apabila kalian tidak menjalankan sholat 5 waktu, berarti kalian ya tidak mempercayai akan adanya Allah ya. Siapa itu ya? Karena sholat 5 waktu adalah masuk dalam rukun Islam dan rukun iman ya tuh. Jadi barang siapa tidak mempercayai rukun iman yang jumlahnya 6, maka bukan orang Islam. Sekalipun dia mengaku kiai, sekalipun dia mengaku seorang ustadz, sekalipun dia pinter ilmu agama ya, kalau tidak mempercayai rukun iman yang 6 dan tidak menjalankan rukun Islam yang 5, maka orang tersebut tidak termasuk dalam kategori orang muslim ya tuh. Hati-hati itu ya. Jadi kewajiban orang muslim ataupun orang Islam adalah mempercayai rukun iman yang 6 dan kemudian menjalankan kewajibannya, yaitu rukun Islam yang 5. Ingat anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan lagi video ini, coba kita percepat ya. Nah, dalam video ini ya menerangkan bahwasanya ciri-ciri akan datangnya kiamat, kemudian
kemudian saat-saat terjadinya kiamat, ya itu sangat mengerikan, ya. Tuh. Nah, di antaranya ada juga yang kalian ketahui yaitu akan datangnya binatang melata, ya tadi ya. Kemudian Dajjal, ya, yang ini ya. Ini adalah hanya gambaran saja. Adapun bentuknya ya kita tidak tahu, ya. Dajjal memang sangat bahaya, ya. Karena Dajjal ini mengaku sebagai nabi juga mengaku sebagai Tuhan. Karena Dajjal ini oleh Allah diberi kekuatan, bisa menghidupkan orang mati, juga bisa, ya, bisa mematikan orang. Jadi selain mematikan, Dajjal ini juga bisa menghidupkan orang mati. Nah itu ya. Kata Dajjal, "Hei hujan, turun." Turun juga, ya. "Hei kamu yang mati, hidup." Hidup. Nah itulah, ya. Makanya orang banyak yang tertipu. Nah itu hati-hati, ya. Nah, untuk agama-agama non-muslim pun sama mempercayai adanya Dajjal, ya. Ya. Nah, katanya Dajjal itu nanti akan turun pertama kalinya yaitu di negara Asfihan. Asfihan itu ya di daerah semenanjung Arab sana, ya. Nah, ternyata kota-kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal yaitu pertama Madinah, nah ya, dan kemudian juga Mekah, ya. Nah, Mekah dan Madinah itu tidak akan dimasuki oleh Dajjal, ya. Nah, salah satu ciri-ciri Dajjal yaitu pada keningnya itu tertulis ada tulisan lafadz kafirun, ya. Nah, seperti ini, ya. Dan kemudian ciri-cirinya matanya sebelahnya buta, ya. Ya, itu anak-anak, ya. Nah, dalam tulisan di atas, jika terdengar suara keras pada hari Jumat di bulan Ramadan, berarti kiamat tak lama lagi akan tiba. Nah, maksudnya ini sebenarnya adalah hadis tapi sanadnya palsu, ya. Tapi bukan berarti kita dengan adanya hadis ini kita kemudian berleha-leha, ya. Hadis palsu itu artinya hadis yang perawinya ataupun yang membawanya ataupun yang menyampaikannya, ya, itu kurang dipercaya, ya. Jadi contohnya umpamanya kita, ya, menyampaikan hadis dari Nabi, tapi kita tidak tahu, ya, asal muasalnya ini dari sahabat siapa, dari imam siapa, kita tidak tahu. Maka yang menyampaikan hadis tersebut itu namanya adalah maudhu ataupun kurang dipercaya. Nah, tapi sekalipun ini tidak kurang dipercaya, ya, tapi kita harus selalu berbaik sangka, karena sekalipun orang ini tidak dipercaya ataupun sahabat Nabi ini tidak dipercaya, ya, yang menyampaikan hadis ini, mereka adalah salah satu sahabat Nabi yang selalu tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin oleh Allah diberi kekuatan lain atau diberi pengetahuan lain yang tidak Allah sampaikan melalui Nabi, ya. Yang tentunya yang bukan tidak disampaikan pada Nabi, yang tentunya mungkin ini sebagai peringatan kepada kita supaya kita lebih berwaspada lagi, ya. Kalau memang kiamat itu memang ada, ya. Nah, itu anak-anak, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi videonya, ya. Dan terjadi hari Jumat atau malam Jumat di bulan Ramadan ini. Benarkah hari kiamat akan datang di bulan Ramadan? Setelah diselidiki, memang terdapat hadis yang menyebutkan hal tersebut. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu, banyak manusia yang terbunuh." Rasulullah sampai mengulangnya 3 kali. Para sahabat pun bertanya, "Suara dahsyat apa itu, Rasul?" Rasulullah menjawab, "Suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk. Para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut, banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Orang yang melakukan hal tersebut itu akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan celaka." Hadis ini terdapat dalam sebuah kitab bernama Kitab Al-Fitan yang merupakan karya Imam Nuaim bin Hamad.
salah satu guru Imam Al-Bukhari yang berasal dari Marub di Khurasan, yang sekarang masuk wilayah Turkmenistan. Terkait riwayat hadis ini terdapat perawi bermasalah yang bernama Ibnu Lahia. Selain itu, ada juga 3 rawi yang bermasalah dengan hadis ini, yaitu Wahab bin Husain. Menurut Al-Hakim dan Ibnu Hajar, rawi atas nama Abdul Wahab bin Husain itu majhul, tidak diketahui identitasnya. Kedua, Muhammad bin Sabit Al-Bunani. Menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Adi, rawi Muhammad bin Sabit Al-Bunani itu tergolong sebagai perawi yang lemah, minal majruhin wa du'afa. Nah itu ya anak-anak, jadi tentang hadis jika terdengar suara keras pada malam hari Jumat, itu hadisnya adalah maudhu ya, yang diterangkan seperti video tadi ya. Jadi sekalipun itu maudhu ataupun lemah ya, kita tetap beriman ya bahwasanya kiamat memang akan terjadi, apapun bentuknya, apapun segi bentuknya dan kapan terjadinya ya, wallahu a'lam ya. Itu ya, yang jelas kita selalu memperbanyak berdoa dan kita menjalankan sholat 5 waktu dan juga menjalankan sunnah-sunnah Allah ya. Dan diantaranya yaitu menjalankan sholat 5 waktu, juga membaca Al-Quran, dan bila perlu kita menjalankan puasa-puasa sunnah ya, sedekah dan lain sebagainya ya. Itu anak-anak ya. Silakan seperti pada pertama tadi Bapak jelaskan, tugas hari ini kalian hanya menyimak video ini ya. Kemudian kalian kirim komentarnya di bawah video ini ya. Kemudian subscribe sebagai tanda bukti kalian sudah menyimak video ini ya. Jadi subscribe dan komentar ini adalah sebagai pengganti absen hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran Bapak ya. Apabila yang tidak subscribe dan tidak komentar ya, mohon maaf Bapak tidak bisa mengabsen kalian ya. Jadi sekali lagi, absen untuk hari ini ataupun tugas hari ini yaitu setelah kalian menyimak video ini, kalian komentar dan subscribe video ini sebagai pengganti absen kalian ya. Terima kasih Bapak ucapkan. Kalian pun bisa melihat video-video YouTube yang lain ya, atau video YouTube yang Bapak unggah ini ya, dari video YouTube yang lain. Supaya kalian lebih paham lagi dan lebih mantap lagi tentang pengetahuan apa itu hari kiamat ya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan tentang pengetahuan ciri-ciri hari kiamat dan apa-apa saja yang terjadi pada hari kiamat ya. Terima kasih Bapak ucapkan. Bapak cukupkan dengan mengakhiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.